La 3B besok ambo beli auto. Nafsu ya. Nafsu mah. Memang bahasa buik mereka itu berarti awak memang mungkin salah satu prinsip awak sesuatu yang awak targetkan tu walaupun benar atau salahnya di agama mungkin aku salah aku salah kok. Yeah. Salah sebenarnya aku kalau nafsu kan tapi berkaren je gitu kan. Oke. Sering ambo nonton YouTube Abdul Somad 2007 oleh kan viral kata itu sampai kini kan. Ketika pembahasan tu memang rasu-rasu diantak-antak so. Pembahasan Ustaz Abdul Somad tu kawak Pokoknya setiap kali ada pembahasan tentang riba di YouTube, antak-antak kawak soal. Kau menembak orang langsung Ustaz kau majak kan. Jangan-jangan kau menyerah, kuatlah jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa kemenangan menantimu di ujung perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sana bersua balik kita di channel kebanggaan kita, di acara kesayangan kita bersama iaitu Otabone. Otanan barisi, otanan mengandung inspirasi. Alhamdulillah di sana episod demi episod kami ucapkan terima kasih kepada sana terutama subscriber dan viewers yang setia menunggu kelanjutan Otabone. Dan bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya sana tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sanak-sanak dimanapun berada, banyak orang dalam hidupku ingin hidup nyaman, dan salah satu yang mengganggu kenyamanan dalam hidup adalah adanya hutang. Nah, narasumber kita kali ini akan bercerita bagaimana beliau bisa keluar dari jeratan hutang, kemudian hari kini hidup bebas tanpa riba. Kita sambut, please welcome Huda Zulkadri. Assalamualaikum Dazul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Okey. Kita seluruh orang pasti ingin hidup nyaman tanpa hutang tak? Iya betul. Ambo dapat informasi udah kemudian bisa melunasi hutang di perbankan, bisa meninggalkan riba, dan mungkin itu jadi cita-cita bagi dusanak-dusanak kita. Pertama, udah kerja apa hari-hari? Alhamdulillah guru PNS PAI SD. Jadi beliau ko seorang ASN, guru pendidikan agama Islam ya. Dulu sempat terjebak dalam hutang ya. Coba cerita dulu. Lulus PNS macam mana gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang memberikan kesempatan hadir di channel ko. Jadi langsung ke pertanyaan Ustadz tadi, ambo coba menjawab. Jadi alhamdulillah di tahun 2008 kita baca cerita seketik kan, yeah, mengenai dapetnya SK PNS ko. Di Formasi 2008 itu penerimaan guru PAI SD se Kabupaten Damansraya ketika itu cukup besar, 29 orang. Jadi baca bola ketika itu alhamdulillah masuk ambo ke dalam angka 29 tuh. Di peringkat 9. Lettingan Ustaz Yandri Mustafa. Yandri Mustafa, Pak Ben Rizal dan lain. Jadi, kemudian 2008 SK 2009 aktif, kemudian 2009 CPNS. Ketika itu 2 tahun CPNS. Lama waktu itu, sebelum 100%. Jadi dari proses SK diterima menjadi pegawai negeri sipil itu sampai 100% itu 2 tahun prosesnya. 2 tahun. 2011 baru 1%. Okay. Jadi mengenai pertanyaan saya tadi, jadi selama 2 tahun itu masih bertahan SK CPNS kok. Jadi di tangan kok. Di tangan kok. Oke. Jadi memang ada target-target. Awak 2008 baru mah, 2008 Formasi CPNS lulus. Jadi kalau laba rumah tangga, tentu ada hal-hal yang harus dicapai. Beban ada target-target, beban bertambah. Oke. Ada target-target yang dicapai. Target ambo dulu umur 2 tahun anak ambo tagak rumah. Wah, gitu ya. Jadi punya rumah capek. Anak bersih mah. Oke. Jadi kemudian Ustaz bertahanlah yang CPNS ko, jangan sampai CPNS ko
tagadai. Jadi awalnya lai bertekad mayo ambo SK pegawai moko dak kamu gade-gaden. Awalnya lai itu mayo. Sampai 2 tahun bertahan. 2 tahun. Oke, tarik. Jadi bertahan alhamdulillah 2 tahun tuh bertahan CPNS. Jadi 2000 sawale SK 100% lah di tangan. Yang sebenarnya secara hati nurani malu ke diri sendiri Ustaz. Malu maksudnya 2 tahun perjuangan untuk ndak singgung SK kok. Ndak utang gitu ya. Utang. Kemudian ya tadi mungkin di faktor tadi nak keluar orang rumah do. Anak lah dulu 2009 itu Ustaz. Target 2 tahun rumah tegak. Jadi mau tak mau dan mindset waktu itu tambah pengaruh dari kawan-kawan. Kawan saya ya kalau cari kawan seangkatan CPNS 2009 tuh SK seminggu di tangan tiba-tiba. Awak lagi bertahan 2 tahun kan itu. Artinya pemahaman yang berkembang pegawai kok kalau tidak bagaden SK tidak ketahui umar. Itu gitu dah. Kemudian di start 2000 sawale ko yolah kawan lah, diikutilah alur kawan kan itu. Jebol pertahanan tadi. 2000 sawale. Kemudian masuk ke bank SK. Bara minjam waktu itu nominalnya. Pertama yolah 3 kali M Ustaz. 3 kali minjam. 3 M. Minjam pertama 100 tidak salah. Yang pertama itu dulu. Yang pertama itu bara minjam 100 juta. 100 juta. Nah, tunggu lo. Sebelum kita lanjut, KM yang kedua yang ketiga kok. Awalnya bertekad untuk hendak menggadaikan SK. Setelah itu minjam 100 juta. Waktu awal meminjam itu, secara hukum syariat sebenarnya Allah tahu sih atau alun gitu bahwa proses itu dalam pandangan syariat itu riba. Itu. Kok kita buka-bukaan saja itu untuk buka kawan-kawan. Jadi alhamdulillah mau lagi mengecap menikmati lo sekolah pondok di sana. Nah di Pulai sampai tahun, di Batang Kabung 2 tahun. Jadi rasanya hal riba kok ndak hal yang baru bagi yang bodoh gitu. Tahu. Cuma di mindset, di pola kawan-kawan sekalian awak kan itu. Plus keadaan ya. Plus keadaan. Tambah lo di target kok mungkin nafsu sih kok kamu kok. Keinginan kan. Sebenarnya kalau mindset wak kini kok di tabungan piti gaji full waktu 5 tahun atau 10 tahun pun tagak rumah mau kini kok deh. Kalau mau kini akan itu mindsetnya waktu itu. Dia alhamdulillah ya yang tujuan pertama minjam 2000 sawale itu memang tagak rumah dia. Kan lah minjam 1 juta tadi. Tagak rumah walaupun belum selesai. Kironya ndak alun lama minjam pun ndak aja sesuai rumah ko je ekspektasi deh. Harapan ndak maksudnya ndak 100% nya selesai itu. Berarti kan lah tersangkui ketika itu Jombang tuh. Apa penderitaannya setelah kau pegawai tentu yang kediaran kan gaji dari SK kan ya. Kini SK aku lah tak ada gitu. Bara waktu itu menerima sebulan lagi dari gaji. Perkiraan Ambo yang waktu minjam pertama itu mungkin di bawah 200.000 lah Ustaz. Dari seluruh total gaji 200.000 nih mulainya sebulan. Sebab punya jangka waktu itu minjam yang 100 itu 10 tahun. 10 tahun. Tentu rumah tangga tu makan bayar lah kan kau lah. Okey. Bila mulai perpanjang balik? Paling diperpanjang untuk minjam kedua kau Ustaz lebih kurang entah tak sampai 2 tahun lah pinjam perpanjang balik itu. Tambah lo kadang lihat. Dia ambil PT tadi mah. Diperpanjang balik. Ndak paling tinggi yang apanya jangkanya terakhir petangko yang ketiga tu 2 tahun. 2 tahun. Okey. Itu selama masuk itu tu terpaksa mencari sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya. Betul. Karena PT gaji kau lah tersedot habis untuk setoran bank. Cari tuan dukanya menjadi seorang nama itu nasabah pokoknya orang yang berstatus berhutang di bank tuh selama proses itu menjelang kemudian muncul keinginan untuk melunasi. Berapa tahun proses itu? Baik Ustaz, kalau disebut apa baik kalau Ustaz nak penderitaan
selama di dalam lingkaran tadi itu, di lingkaran riba kok, intinya di bank tadi, lebih kurang ambo dari 2000 sampai 2009 balik. Jadi secara hidup berkeluarga lah Ustaz ya. Kok secara mental, secara hidup keluarga awak juga istri yang jalil kan. Jadi itu sangat acok mana seolah-olah aku tidak mungkin jadi persoalan pertikaian ataupun cekcok di rumah tangga. Menurut awak, awalnya awak tidak mungkin menjadi penyebab awak bacakak semacamnya, walaupun parah mulut ya. Nah, tapi itu mungkin salah satu dari efek dan akibat awak dalam situasi dalam riba aja lah kan. Nah, itu satu. Jadi berefek juga pada kenyamanan di rumah tangga ya. Itu di skop paling kecil. Oke. Belum di kan kalau di luar di tempat kerja ada persoalan-persoalan yang semestinya ndak secara logika ndak mungkin terjadi. Tapi faktanya terjadi gitu. Setelah digali-gali mungkin kok mah. Kemudian kalau masalah mungkin yang rasakan selama berutang di bank tuh ya mahakullahu riba itu Ustaz. Ya memang terjadi ya. Oke, gali-gali ambil minum gali-gali. 276 tuh, 276 Al-Baqarah kan tuh. Iya. Ya mahakullahu riba wa yurbis sadaqat. Oke. Jadi yang memusnahkan riba, Allah memusnahkan riba itu memang taraso ya. Oke, kita review lihat. Awak guru agama kah? Setiap kali awak menyampaikan sesuatu yang baik, nasihat atau ajakan kepada kawan-kawan, ndak ada sih kawan-kawan kau respect juga apa yang awak sampaikan itu ya. Selama proses awak masih beribadah tu ya. Jadi mulailah awak fikir ke diri, apa yang salah diri yang bawa kira-kira waktu itu ya. Oke. Dan masalah yang mestinya tidak terjadi, faktanya terjadi ya. Menurut logika itu harusnya tidak terjadi dah. Jadi kau sana beliau nampaknya titik baliknya ketika mulai memahami ayat yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan memerangi riba dan menyuburkan sedekah. Jadi betul-betul dibinasakan, diperangi di Allah langsungnya. Taraso itu dalam kehidupan tu ya. Oke, lanjut Ustaz. Kemudian setelah sampai kini Ustaz ya. Jadi minjam K2, minjam K3, minjam K2 tu itulah di nafsunya kan di keinginannya. Awak memang lah tahu cap. La SK la 3B besok ambo beli tu. Nafsu ya. Nafsu mah. Memang bahasa buik mereka tu berarti awak memang mungkin salah satu prinsip awak sesuatu yang awak targetkan tu walaupun benar atau salahnya di agama, mungkin aku salah kok. Salah sebenarnya aku kalau nafsu kan, tapi berkaren je gitu kan. SK 3B tagak atau cek. Jadi asal nanya pangkat, golongan. Aduh kau target yang dicapai pinjaman. Jadi minjam K2 kok di Ustaz. Yo tagak atau kejang kan sesuai dengan porsi awak bara kekuatan awak ya. Yang penting oto kan itu. Tagak atau Ustaz. Yang taraso bana ayat tadi itu. Bali di Blok D. Blok D lain siko kan. Blok D yang satu. Malam barangke ada mama awak mama ko lain paham je mesin ko. Langsung bawa kateran meromong tempat mama balik itu pacaban. Malam tu sanjuk. Kau baru balik kah? Baru balik. Pacaban langsung. Tarasobana bahasa Allah memerangi awak dia. Pacaban langsung tu ndak lebih dari 3 jam ambo menikmati itu baru. Baru 3 jam di Bali kah? Iya. Apa yang terpikir ketika ban pacar tu? Ada tak terpikir waktu itu langsung connectnya? Kalau ada gara-gara ada piti riba, ada tak pikir sama dia tu? Yang pertama mungkin hal itu terjadi awak membeli toko terburu-buru. Ndak selektif. Satu. Kemudian yang kedua, memang pikiran seperti tadi itu, kok sumbernya yang salah kok. Sumber piti kok. Jadi memang terpikir tersentak ketika itu kayak jembatan apa tu salah meromau. Situ pacaban. Itu ndak sanjo ndak jam 10 tu jam 2 balik. 2 malam. Untuk sama badu sama dia kan. Itu langsung dicalik ni Tuhan.
Jadi walaupun seperti itu, mungkin kesadaran full mode kini kok lun jelek dah. Lun jelek ya. Alun jelek. Masih mencari jo. Aduh jelek. Oke. Kemudian minjam yang ketiga. Minjam ketiga. Kau nanya lo kalau ngancet eka. Alun lai. Minjam ketiga kok aku lah di kebutuhan apa? Tanah nak dorong kan. Tanah peman tu ya dijatah di mertua buat lah tanah buat lah rumah kalau kalian nak buat tu. Tapi tanah untuk aset untuk anak adik tak ada dah. Jadi rumah lah do, oto lah do. Kau pengana tanah lah kau. Tanah lah untuk anak adik. Jadi tanah kau tanah di samping rumah mamak kan minjam lo cik lai. Jadi 3 kali itu dipangkas di habisan lah. Itu pun keluar walaupun pengetahuan tentang riba tu lado je kan. Tapi sering ambo nonton YouTube Abdul Somad 2007 kan viral kata itu sampai kini kan. Ketika pembahasan tu memang rasu-rasu diantak-antak so. Pembahasan Ustaz Abdul Somad tu kawak. Pokoknya setiap kali ada pembahasan tentang riba di YouTube, antak-antak kawak so. Aku menembak langsung Ustaz kau majak kan. Jadi pas 2006 balik akhir adalah suku bunga turun di bank. Ambo temui bank, di pihak bank. Kemudian ambo niat mau untuk mempersingkat. Di 2008 balik awal itu perjuangan yang sangat kecil bahasa ekstrim. Yang perjuangan mencari yang ko 130 tu. Ko yang berat. Jadi itu memang terasa perjuangan. Perjuangan di situ mungkin dorongan dukungan keluarga aku nomor 1. Keluarga ambo sendiri. Aku kan tu sebelum menutup di bank konvensional tadi, kan rembuk lu je keluarga aku. Ambo nak selesai di bank konvensional aku gitu. Nak beralih ke bank syariah. Kau tahu awal kan? Kan diskusi dengan keluarga, terutama istri itu kan. Apa respon istri waktu itu? Respon istri alhamdulillah Ustaz sangat mendukung sekali. Rancak tu dah. Rancak tu bang. Dukung. Jadi motivasi pertama tu memang kadang kan ada lu bini kau sana kau tak berhutang ide kau tak mau juga tu kan. Alhamdulillah Laila sepaham. Wah sebelum keluar tu lah cerita je Ustaz nak. Okey. Mantap lanjutkan rancak masih kan. Kemudian lanjut cerita tadi. 2018 awal itu mencari angka yang 130 itu bukan hal yang mudah bagi awak kok kan. Alun awak keluarga awak di Kota Tua, di Sikom, secara finansial, ya secara moral okey lah kau mendukung kan. Tapi tidak semua bantuan secara moral kau didukung dengan material. Jo finansial tadi jo pinjaman PT kan. Walaupun demikian alhamdulillah adik-adik rumah, kakak-kakak ambo, ranggai ambo di Kota Tua, pokoknya bersatulah. Walaupun angka 130 itu tidak seluruhnya dari keluarga. Makanya ambo biarlah malu kepada manusia daripada kepada Allah. Aku ikut mah. Sebenarnya awak pegawai negeri kalau dalam pandangan masyarakat atau keluarga pada umumnya pegawai negeri agak sanang hidupnya kecilnya gue. Iya. Tapi datang ke keluarga memohon bantuan gue ya. Iya. Biarlah malu ke manusia daripada ke Allah. Daripada malu kepada Allah. Okey, satu tweet tu. Tak 100% dan sisanya tu awak berupaya mencarinya. Iya. Upaya usaha untuk mencari kode Ustaz itulah ditemuilah orang-orang kawan-kawan atau yang orang-orang yang awak rasanya memungkinkannya memberikan pinjam awak kemudian mau tanpa bunga. Okey. Awak tentu awak patut-patut dulu secara ekonomi kemudian secara pengamalan dan pengalaman agamanya tentang pemahaman riba tadi itu. Nilai PT standby-nya kau. PT tolong gitu. Jadi babaranin Ustaz. Ikut ndak selingkaran Pulau Punjung ambo berbuat tu dah. Sampai ke Timpe. Pokoknya Rama Seraya kau kacau. Bisa le masuk. Ambo hubungi, ambo nak ke rumah cik makan. Walaupun ada kalau tidak salah di awal 2008 balik untuk mencukupi 130 tu Ustaz. Lebih 20 orang ambo temui. Untuk mencuba. Untuk meminjam PT yang 130 juta tu
Kasianu sekian model itu ya. Ndak bonggok misalnya kasianu 10 ndak model itu dah. Ya. Misalnya ada pek 2. Pek cik. Pokoknya mau tinggan riba kau macam tu ya. Iya. Suasana berdoa waktu itu dulu tuh. Pengalaman rohani lah. Pastilah ada kekuatan doa di dalam segala macam. Coba agak gambaran mungkin sanak-sanak kita kok ingin pula keluar dari riba kok tapi tidak tentu jalannya mungkin kan. Coba agak tips. Waktu itu saya tips lah cerituan saja. Apa sih waktu itu Dazul berdoa kita. Mungkin apa Ustaz? Setiap habis solat fardu, kemudian awak tambah rawatib sunnah lainnya. Mungkin malam-malam awak solat malam selalu diselipkan bakpo caranya awak ataupun fokus awak itu ya Allah bebaskan dari hutang kau Ustaz. Hutang terutama hutang riba kan itu. Setelah 1 tahun gini kau bebas riba kau. Apa yang Dazul Raswan? Pokoknya dalam perjalanan kawak pergi keluar daerah kan selalu diselipkan yang awak untuk sedekah. Itu pertama kan. Kemudian kedua, nikmat ambo 1 tahun kok. Dalam keluarga. Kok berbalik dari 3 tahun lewat, tak ada konflik tadi lewat. Hilang nikmat rasanya secara awak jo menghadapi anak dan biasanya agak murah emosi kan, suara nada tinggi, kare bari-ari ya. Jadi alhamdulillah 1 tahun terakhir kok menikmati 1% gaji kok. Alhamdulillah secara keluarga agak tenang, sejuk, damai. Itu yang hasil ekstrim si ambo tadi itu. Es krim tadi teh. Jadi proses panjang, perjuangan panjang yang ekstrim tadi itu akhirnya 1 tahun terakhir kini kok ambo nikmati kesejukan. Rasa es krim ya. Jadi dari ekstrim kepada es krim. Oke. Perjuangan untuk keluar dari ribanya ekstrim, tapi rasanya kini sejuk seperti es krim ya. Allah tuh akan memudahkan sesuatu yang awak mengarah ke jalannya, Allah pasti mudahkan jalannya. Oke. Pasti. Jadi itulah sana otak kita dengan kita Dazul Qadri tentang rumit langkah-langkah ekstrim yang beliau tempuh untuk keluar dari perjalanan panjang meninggalkan riba dan hari kini bisa hidup nyaman, lebih tenang. Yang paling penting itu adalah kita tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Otabone kita pada kesempatan kini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai jumpa di Otabone selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.